Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Putri Hongkong. Pada kesempatan di siang hari ini kita lagi curhatan ya, karena kalau kita tidak curhat ya sangat menyedihkan atau menyakitkan bagi teman-teman kita yang sudah mengikuti untuk kegiatannya Putri Hongkong, karena ini hanya sekilas aja ya. Emang begitulah tetangga kita yang suka ngerumpi dan suka itu, tapi saya juga nggak pernah suka ya, karena omongannya lebih pedas daripada teman kita sendiri itu ya. Kalau teman bisa ngekuin, bisa masih ngasih tahu arahnya dan pengarahannya. Kalau tetangga itu ya tahu sendiri, kalau ada apa-apa itu pada ngomongin ya. Yang baru menemukan channelnya Putri Hongkong, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like tombol subscribe-nya ya, karena video ini buat hiburan aja atau pengalaman kita lagi kerja di Hongkong ya. Biasalah namanya kita kerja di Hongkong ya seperti ini, karena di sini ini banyak tantangannya ya. Kalau menurut kita ya, kalau ada yang baik dan ada yang buruk, karena majikan itu tidak sama ya. Berhati-hati dengan penipuan, walaupun tetangga sendiri, walaupun saudara sendiri, jangan sampai. Pokoknya saya ingatkan, namanya penipuan itu sangat parah sekali, yang saya sudah lakuin udah berapa tahun ini ya. Jadi dibilang kena tipu katanya juga enggak, dibilang ini katanya enggak, tapi kan saya nggak pernah ngomong gitu loh. Itu ada orang yang bilang katanya nggak bakalan kembali uangnya. Ya kembalinya ntar di akhirat atau di alam sana ya, karena kita tidak tahu kalau mau dikembalikan enggaknya, itu terserah dia. Yang penting dianya masih ada tanggungan ke saya. Kalau mati ya tanggungannya ya di saya sendiri, terima sendiri ya, seperti itu. Itulah pengalamanku untuk bagi semua kawan-kawanku, jangan sampai kena tertipu. Walaupun tetangga sendiri, teman sendiri, jangan sampai tertipu dengan omongannya manis, mulutnya manis seperti itu. Biasa nomor satu itu yang saya ingatkan ya, laki-laki itu pasti kalau kita kenal, kemarin aja baru sekitar 3 hari 4 hari itu minta WA, tak kasih WA, terus bilangnya apa, sombong banget bilangnya gitu. Padahal itu kita kan di sini kerja kan, malam udah capek seperti itu. Udah bilangnya apa, sombong amat kamu sekarang kerja di Hongkong ya. Namanya mulut laki-laki seperti itu ya. Banyak sekali itu videonya juga ada, saya rekam karena ntar buat bukti. Karena kalau ada apa-apa, kalau nggak direkam itu ya kita yang susah. Makanya kita harus direkam siapa dia dan siapa itu, kan aku tahu gitu loh. Jadi namanya laki-laki itu kemarin itu bilangnya orang Solo, tinggalnya di Riau atau Sumatera seperti itulah namanya, ngajak penipuan seperti itulah. Sering kali saya di WA, di telepon seperti itu, karena itu buat pembelajaran kita atau mengingatkan teman-teman kita. Pokoknya kalau ada nomor yang tidak dikenal itu ya, pasti bilangnya kalau kita nggak diangkat ya minta pulsa, kalau nggak minta pulsa mengancam. Betul. Pokoknya kalau kita teleponan itu jangan sampai kita pakai video callan ya, asalkan kamu punya HP 2 bisa gitu. Karena apa, satunya dia nelpon, satunya kita video call gitu. Jadi buat ngerekam gitu. Jadi suatu saat kalau dianya ngancem, nah itu ada videonya gitu. Jangan sampai kita membuka aibnya sendiri atau membuka bajunya. Jangan sampai seperti itu, karena yang saya sudah lakuin, orangnya aku pernah diancam
pernah ya namanya kita khilaf kan, kita juga nggak tahu, suruh buka baju, namanya kita lagi kesepian, seperti itulah namanya, lagi ada masalah, ya tahu sendiri, mengancam minta uang sekitar 5 juta. Terus pada akhirnya nggak saya kasih ya, katanya mau disebarkan dimanapun berada biar aku malu, atau itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah seperti itu, sebarkan aja nggak apa-apa. Itu dulu saya belum pengalaman ya, sama sekali masih belum pengalaman, dan sekarang alhamdulillah diparingi pengalaman lebih mendalam lagi, karena kita harus tahu lah mana yang jelek dan mana yang buruk, dan mana yang baik dan mana yang itu. Pokoknya diambil positifnya aja, yang negatif jangan diambil. Seperti itu. Aku sekarang dibilangin sombong sama tetangga atau gimana nggak tahu. Bapak seringnya kita habis gajian saya posting ya di WhatsApp itu kan, dibikin postingan itu, biarin aja, karena kalau panas ya biar panas, kalau dingin ya biar tambah lebih kepanasan lagi, seperti itu. Itu prinsip saya, karena saya kemarin udah capek ya, karena minta tolong aja gak ada yang rewes, padahal butuh sekali ya. Cuman hanya sebentar aja, ya nggak lama. Itu semuanya pada ngetawain saya tuh. Sekarang ada orang punya uang, punya ini, dianya minjem ke saya. Itulah pelajaran buat kita ya. Jangan sampai kita, walaupun tetangga, walaupun itu, jangan sampai ya meminjamkan uang. Udah tau lah prinsipnya seperti itu. Tetanggaku bahaya katanya, sekarang udah punya uang banyak, katanya sombong amat. Nggak apa-apa, bilangin aja, terserah. Itu mulutnya sendiri ya. Bagi saya itu sampah ya. Silahkan mau ngomong apa, mau apa, terserah. Yang penting kita tidak melakuin sejelek itu, karena niat kita juga baik. Jadi namanya niatnya baik pasti diterima sama yang kuasa, rezekinya itu mengalir ya. Bukannya kita sombong, kalau kita masih diberi kesehatan, seger waras buat teman kita, pasti ada rezekinya ya. Ya seperti itu pengalamanku nih. Kemarin habis gajian katanya, wah sombong amat ya. Sekarang udah punya gajian banyak, udah bisa beli ini beli itu, dipinjemin aja nggak boleh. Ya itulah namanya tetangga sirik, seperti itu ya. Tapi buat pengalamanku di sini, karena saya ini karena sakit hati ya, karena sakit hatinya minjam aja sepeda ya kita, karena dulu itu juga nggak punya sepeda. Alhamdulillah sekarang udah bisa beli, ada sepeda, tapi kan nggak bisa karena sepedanya laki-laki, jadi aku nggak bisa naik ya, seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa sendiri, udah bisa beli sendiri. Jadi untuk pengalaman, jangan sampai tertipu lagi sama teman atau saudara atau tetangga atau yang kenal di Facebook atau dimanapun. Jangan sampai kita terkenal seperti itu. Itulah buat kalian semua, untuk mengingatkan yang berada di luar negeri maupun di Indonesia ya, dimanapun engkau berada, yang penting kita jaga kesehatan dan kelancaran untuk mencari rezeki, karena rezeki itu nggak tahu kemana datangnya dan mana itunya juga nggak tahu. Yang penting kita berdoa aja gitu. Dan namanya orang sirik gimana gitu loh, tapi sakitnya ya, namanya orang sakit gimana gitu loh, kita kan harus merasain gitu. Ceritanya ini saya harus hanya membalas dendam ya. Gimana rasanya kita digituin orang, terus gimana dia ngerasain kalau kita nggak dipinjemin, seperti itu. Itulah buat kita yang mendengarkan, atau terima kasih yang udah mendukung kegiatannya Putri Hongkong ya, sudah berkomentar kemarin. Benar juga ya kata tetangga, benar, namanya tetangga itu pedes sekali ya omongannya, lebih pedas pokoknya. Mending kalau cabenya kecil, kalau cabenya besar gitu ya, apakah tambah parah gitu loh.
gitu. Ya namanya orang kan pasti ada balasannya, kalau kita nanam pasti ada balasannya seperti itu ya. Tapi kita jangan sampai kita menanam jelek kepada orang lain. Dan saya sukanya ngasih orang, emang saya suka ngasih orang ya. Nggak bakalan kita, kalau ada pasti aku kasih, nggak seperti itu. Makan terserah, mau makan silakan, kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya apa adanya seperti itu. Tapi kita kan nggak sombong gitu loh. Ini juga lagi panas-panasan seperti tetangga lain, kita katanya ini ya kita panasin lagi seperti itu, karena lagi sakit hati. Kalau nggak sakit hati ngapain kita ngomongin seperti ini. Nah, seperti itu. Tetangga itu pedes bener sekali, tahu sendiri lah. Bilangnya wah di sana kerja puluhan tahun nggak ada uang, ya ndak apa-apa. Yang itu baru kerja berapa tahun udah beli sawah, ndak apa-apa, silahkan. Nggak tahu orangnya, dia nggak punya anak satu, masih kecil. Kita anaknya udah besar-besar, udah semua sekolah. Itu kan perbedaannya dari situ kan. Nah, kerja di sini gajinya berapa? Kita nggak butuh beli makanan, kita nggak perlu beli sabun, nggak beli itu. Nah, mikirnya dari situ. Jangan oh ya gajinya banyak terus numpuk ini uangnya banyak, jangan gitu. Nah, mikirnya tetangga seperti itu ya. Apalah dayanya jadi pembantu di sini untuk omongan tetangga, atau kebanyakan ya diomongin tetangga karena dibilangnya saya itu sombong. Karena ya sekarang tak sombongin lagi, karena apa, biar merasakan lah gimana rasanya tuh disakitin orang saat itu ya. Ya terima kasih ya sahabatku semua yang sudah menonton. Ikutin terus kegiatanku untuk mengingatkan semua jangan sampai dikenal di medsos itu kena tertipu seperti saya sendiri ya. Tetangga, teman, saudara atau siapapun, jangan sampai kita terkena tipu seperti saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.